Mukjizat ini ya mesti kita pahamin. Mukjizat, apa definisinya mukjizat? Kadang-kadang ada orang asal ngomong aja, wah ini kenapa begini? Alhamdulillah ini mukjizat nih, kalau nggak mukjizat nggak bisa begini. Dapat satu pertolongan dari Allah yang luar biasa, tahu-tahu disebut apa? Mukjizat. Wah ini kalau nggak mukjizat nggak bisa begini nih. Alhamdulillah ini mukjizat dari Allah. Kadang-kadang orang awam tuh ngomong seperti itu. Ada sesuatu yang luar biasa disebut menjadi mukjizat. Padahal nggak semua hal yang luar biasa itu mukjizat. Definisi mukjizat itu amrun khariqun lil 'adah yadhharu ala yadi mudda'in nubuwah yadhharu ala yadi mudda'in nubuwah maqrunan bit tahaddi. Ya, yang namanya mukjizat itu amrun khariqun lil 'adah, sesuatu yang luar biasa. Udah pasti luar biasa. Kalau biasa-biasa aja mukjizatnya di mananya? Udah pasti luar biasa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli usaddid lisani wa hadid qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam wal alihi was sahbihi amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Al-Habib Mahdi bin Hamzah As-Saggaf, juga Kiai Mubashir dan semuanya, tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan guru-guru kita Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dijaga zahir batinnya oleh Allah, dimenangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Habail kiram, kita melanjutkan kajian kitab Al-Ajwibah Al-Ghaliyah fi Aqidatil Firqatin Najiyah karya Al-Habib Al-Imam Zain bin Ibrahim bin Sumaid hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bih. Yang sebelumnya kita bacakan Fatihah dulu. Yang pertama kita hadiahkan untuk Al-Musannif Al-Habib Zain Ibrahim. Mudah-mudahan Allah kasih beliau panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimenangkan perjuangannya, dan kita dapat keberkahan daripada ilmu beliau, asrar beliau, nafahat beliau. Wala hadhihi niyal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Mu'jizatuhu sallallahu alaihi wasallam. Ma hiya mu'jizatuhu sallallahu alaihi wasallam? معجزاته كثيرة مشهورة أعظمها وأشهرها القرآن الكريم الذي أعجز الله الخلق عن معارضته والإتيان بمثله مع تحديهم بذلك ومع بذل جهدهم فيما هنالك. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهو معجزة باقية إلى آخر الدهر لا يزال برهانه قائما وإعجازه مستمرا لا تنقضي عجائبه ولا تنفذ غرائبه وفيه نبأ الأولين والآخرين ينطبق مع كل زمان إلى يوم الدين. Setelah kemarin kita bahas dari kitab ini tentang khasais, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang musannif melanjutkan pembahasan tentang mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat ini ya mesti kita pahami. Mukjizat, apa definisinya mukjizat?
Kadang-kadang ada orang asal ngomong aja, wah ini kenapa begini? Alhamdulillah ini mukjizat nih, kalau nggak mukjizat nggak bisa begini. Dapat satu pertolongan dari Allah yang luar biasa, tahu-tahu disebut apa? Mukjizat. Wah ini kalau nggak mukjizat nggak bisa begini nih. Alhamdulillah ini mukjizat dari Allah. Kadang-kadang orang awam tuh ngomong seperti itu. Ada sesuatu yang luar biasa disebut menjadi mukjizat. Padahal nggak semua hal yang luar biasa itu mukjizat. Definisi mukjizat itu amrun khariqun lil 'adah yadhharu ala yadi mudda'in nubuwah yadhharu ala yadi mudda'in nubuwah maqrunan bit tahaddi. Ya, yang namanya mukjizat itu amrun khariqun lil 'adah, sesuatu yang luar biasa. Udah pasti luar biasa. Kalau biasa-biasa aja mukjizatnya di mananya? Udah pasti luar biasa. Yang mana mukjizat tersebut muncul pada seseorang yang memang Allah jadikan nabi. Dia mengklaim dirinya sebagai nabi. Apa bukti kebenaran kenabiannya? Mukjizat Allah kasih sebagai bukti kebenaran kenabian. Yang mana makrun bit tahaddi. Memang mukjizat itu biasanya muncul dengan tantangan. Siapa yang bisa menantang seperti ini? Siapa yang bisa mengalahkan seperti ini? Untuk menunjukkan bahwa bahwasanya dia betul-betul utusan Allah Subhanahu. Jadi yang namanya mukjizat itu hanya terjadi pada nabi. Jadi nggak ada mukjizat terjadi sama selain nabi, itu nggak ada. Mukjizat hanya terjadi pada nabi. Nah, kalau sesuatu yang ajaib itu terjadi pada nabi sebelum dia diutus, itu disebutnya irhasat. Disebutnya apa? Irhasat. Jadi ketika Rasulullah Rasulullah itu dari masih kecilnya udah diikutin awan kemana-mana. Awan kemana-mana ngikutin Rasulullah SAW. Nabi nggak kepanasan. Padahal Rasulullah belum diutus jadi Nabi, belum 40 tahun tuh. Awan ngikutin orang kemana-mana. Ajaib apa kagak? Luar biasa nggak? Tapi apakah ini disebut mukjizat? Enggak, karena tuh waktu Rasulullah belum diutus jadi Nabi. Itu disebut irhasat. Jadi kalau keajaiban terjadi pada calon Nabi disebut irhasat menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah tapi kalau keajaiban itu terjadi bukan pada seorang nabi, tapi karena seorang wali yang memang istiqamah, yang saleh, Allah tunjukin sesuatu yang khariq lil 'adah, luar biasa, sebagaimana udah kita jelasin panjang lebar tuh masalah dalil-dalil karamah aulia. Kalau terjadi pada seorang wali disebutnya karamah. Nah, jadi sesuatu yang ajaib. Terus kalau terjadi sama orang fasik bagaimana, atau sama orang kafir? Istidraj. Itu namanya istidraj atau sihir. Sesuatu yang luar biasa, ajaib, yang ngelakuin orang fasik, apalagi orang kafir. Biasanya kalau nggak istidraj itu sihir. Jelas atau tidak? Nah, jadi sama-sama luar biasa, sama-sama sesuatu yang di luar daripada umumnya, hukmul adi. Akan tetapi kalau terjadinya bersama dengan orang yang berbeda, itu disebutnya beda. Kalau terjadinya pada Nabi disebutnya mukjizat, kalau sebelum diutus disebut irhasat, kalau terjadinya pada wali disebut karamah. Terjadinya pada orang muslim biasa yang bukan wali disebut ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas atau tidak? Apa mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Katsiratun masyhurah, banyak mukjizat Nabi, ada banyak. A'zamuha, yang paling agung, wa asyharu, dan yang paling populer mukjizat Nabi ada Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Quran disebut sebagai mu'jizatun khalidatun abadiyatun, mukjizat yang kekal abadi. Mukjizat lain selesai dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak ada yang ngalamin mukjizat Nabi yang lain. Ada di sini yang ngalamin Rasulullah belah bulan? Nggak ada. Ada yang ngalamin Rasulullah ngeluarin air dari jari jemarinya? Nggak ada. Ada yang ngalamin Isra Mi'rajnya Nabi? Nggak ada. Ada yang di sini ngalamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, batu bicara sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, salam sama Nabi? Ada yang ngalamin? Nggak ada. Tapi semua yang di sini ngalamin nggak Al-Quran? Ngalamin. Di tengah-tengah kita ada Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat, dan dia mukjizat yang sifatnya abadi. Mukjizat lain selesai masanya dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Al-Quran enggak, mukjizatun khalidatun abadiyatun,
mukjizat yang abadi. Kapan? Sampai kapan? Sampai nanti kiamat. Udah mau kiamat baru tuh Al-Quran diangkat semuanya. Orang yang hafal Quran diangkat, Al-Qurannya diangkat semuanya. Nggak ada sampai Al-Quran tuh nanti nggak ada di akhir zaman. Nah, bahkan di akhir zaman itu di atas bumi udah nggak ada lagi yang menyebut Allah, Allah udah nggak ada tuh. Kalau udah mau kiamat tuh udah habis-habisan udah nggak ada. Ya. Al-Quran ini Allah Taala membuat makhluk ajiz. Mu'ajiz kan dari kata-kata ajiz. A'jazallahu al-khalqa an mu'aradatihi wal yatim mithlihi. Allah tantang, ayo siapa yang bisa bikin seperti Al-Quran? Al-Quran ini bahasanya syarat dengan sastra. Orang Arab itu saat itu mereka sedang pada puncak kemampuan sastra yang luar biasa. Orang Arab saat itu, apalagi Quraisy. Tapi Allah turunkan kitab Al-Quran yang mana unsur sastra, makna, lafaz yang ada dalam Al-Quran sama sekali nggak bisa dibandingin, nggak bisa ditandingin oleh siapapun saat itu. Padahal orang Arab sedang berada dalam puncak kefasihan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya sampai Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "la in ijtama'atil insu wal jinnu," andai kata seluruh manusia dan jin mereka berkumpul ala an ya'tu mithli hadzal Quran, untuk mereka kumpul jadi satu buat menciptakan yang seperti Al-Quran ini, mendatangkan seperti Al-Quran ini, la ya'tuna bimithlihi, mereka nggak akan pernah bisa mendatangkan yang seperti Al-Quran, walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, walaupun mereka saling tolong menolong satu sama lain. Mereka mau bikin kayak Al-Quran, nggak bisa, sampai kapanpun nggak akan bisa, karena Al-Quran baik lafadznya atau maknanya mukjizat dari Allah Subhanahu. Dulu Musailamah Al-Kadzdzab kalau nggak salah tuh, Musailamah Al-Kadzdzab pernah pengen bikin ayat suci nandingin Al-Quran. Di Al-Quran kan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Itu kan Al-Quran tuh. Musailamah pengen bikin ayat tandingan. Apa ayat tandingannya? Dia pengen bikin al-fil wa ma adraka mal fil lahu khurtum tawil. Artinya apa, Beb? Artinya gajah. Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah itu punya belalai panjang. Itu kitab suci apa dongeng tuh? Kitab suci apa komik? Pengen bikin Al-Quran, niatnya mau nandingin Quran, tapi malah datang sesuatu yang lucu akhirnya. Jadi bahan ketawaan, bukannya menandingi Al-Quran, malah lucu akhirnya. Nggak bisa. Allah Ta'ala tantang, siapa yang bisa datangin seperti Al-Quran? Gak ada yang bisa. Datangin seperti 10 surat dari Al-Quran, gak ada yang bisa. Atau datangin seperti 1 surat aja dari Al-Quran, gak ada yang bisa. Al-mu'jiz bi suratin minhu. Makanya Al-Quran itu hatta surat terpendek dalam Al-Quran. Apa surat terpendek dalam Al-Quran? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka. Surat terpendeknya aja tuh udah ada mengandung unsur mukjizat. Nggak ada orang yang bisa nandingin bikin seperti Al-Quran walaupun hanya 3 ayat seperti surat Inna a'tainakal kautsar. Nggak bisa. Dari awal sampai sekarang belum ada yang bisa menandingi. Dari segi keindahan bahasanya, dari segi fasahahnya, dari segi balaghahnya, dari segi sastranya, dari segi maknanya, dari segi rahasia yang terkandung di dalamnya. Al-Quran itu punya zahir, punya batin, dan seterusnya. Luar biasa. Itulah Al-Quran. Itu mukjizat yang berkaitan dengan bahasanya. Belum mukjizat ilmiah. Ada isyarat-isyarat ilmiah yang disebutkan dalam Al-Quran yang ternyata terungkap di kemudian hari. Banyak banget tuh Imam besar Al-Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, mudah-mudahan Allah kasih beliau panjang umur, sehatul afiat. Beliau cukup panjang tuh meneliti masalah itu, mukjizat ilmiah Al-Quran. Ada isyarat-isyarat ilmiah yang disebutkan dalam Al-Quran. Ternyata di kemudian hari bahkan orang-orang non-muslim yang akhirnya mengungkap kebenarannya. Padahal zaman dulu belum ada laboratorium, zaman dulu ilmu sains belum berkembang, zaman dulu tuh belum ada penelitian-penelitian kayak sekarang. Tapi ternyata apa yang disampaikan Al-Quran merupakan fakta-fakta ilmiah yang nggak terbantahkan. Oh banyak banget. Ya. Berbagai fakta-fakta ilmiah. Ada isyarat ilmiah tentang awal penciptaan dunia atau teori Big Bang. Bagaimana sih pertama
dunia itu diciptakan, alam semesta? Karena ada teori namanya Big Bang dengan ledakan besar. Big Bang aslinya satunya jadi satu dengan ledakan besar sehingga terpecah-pecah menjadi berbagai galaksi. Dalam satu galaksi aja berapa planet di dalamnya dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata itu udah ada isyaratnya dalam Al-Quran. Bahwasanya ketika kita naik ke atas udara, oksigen itu makin menipis, makin menipis, makin menipis. Makanya orang kalau udah jadi astronot di luar angkasa dia harus pakai oksigen. Nggak ada ceritanya astronot bisa bahlul-bahlulan keluar tanpa oksigen. Mati dia. Oksigen itu menipis. Ternyata isyaratnya dalam Al-Quran ada. Ka'annahu yas'adu ila sama' ila akhir ayat. Wow, banyak banget tuh. Jadi bukan hanya mukjizat lafadznya, sampai substansinya banyak terungkap di kemudian hari. Isyarat-isyarat ilmiah yang dinyatakan oleh Al-Quran ternyata merupakan fakta-fakta ilmiah yang semakin hari dibuktikan oleh zaman. Alhamdulillah. Jelas atau tidak? Makanya Al-Quran dahsyat, mu'jizat. La ilaha illallah, kata Habib Zain, bahwa mu'jizatun baqiyatun ila akhir dahri. Al-Quran itu mukjizat yang kekal sampai akhir masa. La yazal burhanuhu qa'imah. Ya, sampai kapanpun bukti-bukti yang dalam Al-Quran itu akan terus tegak berdiri. Wa ijazuhu mustamiran. Unsur ijaznya, unsur membuat orang nggak mampu membuat tandingannya itu mustamiran, akan terus berlangsung. La tanqadi ajaibu. Keajaiban-keajaiban Al-Quran nggak akan pernah selesai. Wala tanfadu ghoraibuh, ya, ke hal-hal yang dahsyat dalam Al-Quran nggak akan pernah habis. Wa fihi nabaul awwalin wal akhirin, di dalam Al-Quran ada informasi tentang orang-orang terdahulu dan yang akan datang. Yang tabiqu ma'a kulli zamanin ila yaumiddin. Yang namanya Al-Quran nggak ada basinya. Sampai kapanpun Al-Quran akan tetap relevan sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Jadi relevan. Al-Quran nggak ada basinya. Sampai kapanpun Al-Quran akan terus relevan yaumil qiyamah. Makanya proses turunnya Al-Quran 114 surat, 30 juz. Proses turunnya Al-Quran itu selesai dengan wafatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama 23 tahun nazal Al-Qur'anu munajjaman. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Dari Nabi diangkat jadi Nabi, 13 tahun beliau dalam fase Mekah, kemudian 10 tahun di fase Madinah. Berarti total berapa tahun masa kenabian Rasulullah? 23 tahun. Selama 23 tahun itu Al-Quran nazala munajjaman, turun secara berangsur-angsur. Begitu Rasulullah SAW wafat, ya selesai udah, nggak turun lagi ayatul Quran. Di akhir ayat terakhir, wattaqayuman turja'una fihi ilallah, ila akhir ayat, itu ayat terakhir yang turun dalam Al-Quran. Al-asahil aqwal, ya. Al-Quran ayatnya memang udah nggak turun lagi. Kata Habib Ali Habsyi, tanazzuluhu 'alal ulama'i baqin 'alaihim wa huwa munqati'un nuzuli, atau kama qala. Ayatnya udah nggak turun lagi, munqati'un nuzul. Udah nggak bisa tuh ada turun juz 31, juz 32, juz 33, udah nggak bisa. Selesai Al-Quran 30 juz, 114 surat, udah nggak bisa nambah lagi. Tapi tanazzuluhu 'alal ulama'i baqin. Tapi rahasia-rahasia yang Allah buka untuk para ulama ketika merenungi Al-Quran itu nggak pernah selesai. Makanya ilmu tafsir itu termasuk ilmu yang berkembang dan nggak akan pernah selesai. Karena renungan-renungan terhadap ayat Allah, semakin zaman Allah makin buka kepada manusia apa yang belum dibuka oleh orang-orang sebelumnya. Terus tuh rahasia Al-Quran akan terus berkembang. Walaupun turunnya Al-Quran udah selesai, tapi pemahaman yang Allah buka untuk para ulama di dalam menggali rahasia Al-Quran, tanazzuluhu 'alal ulama'i baqin 'alaihim wa huwa munqati'un nuzuli. Enggak akan pernah selesai, ya kawan. Enggak akan pernah selesai. Terus akan Allah bukakan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahlul Quran, yang dibukakan pemahaman Al-Quran kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbul Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Wa min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam al-bahirah insyiqaqul qamar. Ya, termasuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencengangkan apa? Insyiqaqul qamar, terbelah bulan. Jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ngebelah bulan. Percaya nggak? Percaya nggak? Yakin? Emang bisa ngebelah bulan? Nggak masuk akal, bulan dibelah.
Bulan besar, bagaimana cara ngebelahnya? Nah, bisa emangnya ngebelah bulan? Percaya? Yakin? Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, ragu-ragu sebagian di sini. Ya, Al-Quran yang nyeritain tentang proses terbelahnya bulan. Dan riwayatnya disebutkan di sini, anna kuffar Makkah talabu minhu sallallahu alaihi wasallam an yurihum ayatan tadullu ala sidqi nubuwwatih. Orang-orang kafir di Mekah minta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperlihatkan kepada mereka kufar di Mekah apa yang diperlihatkan ayat dan tadullu ala sidqi nubuwwatih, tanda-tanda kebenaran kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kafir di Mekah nantang Nabi, ayo kalau ente bener Nabi, coba tunjukkan kepada kita tanda-tanda kebenaran status engkau sebagai utusan Allah. Tunjukin, nantang nih, makrun bitahaddi, nantang dia. Wa antakuna tilkal aya infilaqal qamar. Ya, mereka minta tanda-tanda itu berkaitan dengan bulan tadi itu, Saudara. Akhirnya apa? Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbah. Rasul sallallahu alaihi wasallam minta sama Allah Ta'ala supaya bulan ini dibelah untuk menunjukkan kebenaran status beliau sebagai nabi. Fanshaqqal qamar falqatain wa hum yanzurun. Enggak bakal lama Allah langsung ijabah. Seketika itu bulan terbelah menjadi dua. Wa hum yanzurun, dan orang-orang kafir Quraisy tuh melihat dengan mata kepala mereka sendiri bulan jadi dua, ikhwan. Shallu ala Rasulillah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Isyhadu. Kata Rasulullah, lihat tuh, lihat, saksikan loh bagaimana bulan terbelah. Isyhadu, lihat itu, lihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih, kalau bahasa orang Betawi, masih songong. Tadi minta dibelah bulan, begitu diunjukin bulan terbelah, banyak cincong, banyak alasan, inilah itulah. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka pikir mereka ini semua yang dimakan disihir matanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka cari tahu orang-orang di luar Mekah bagaimana. Tsumma innal kuffar Makkah sa'alu ahlal afaq hal ra'u mithla dzalik. Orang-orang kafir yang ada di Mekah, mereka nanya ahlal afaq, orang-orang yang ada di berbagai penjuru dunia, apakah mereka melihat juga kejadian bulan terbelah? Subhanallah, begitu mereka cari tahu dari orang-orang di luar Mekah, dari berbagai penjuru dunia, fa akhbaru annahum ra'u dzalik. Akhirnya mereka semua ngasih kabar bahwasanya malam tersebut mereka lihat bulan terbelah. Shallu ala Rasulillah. Udah ya, minta mukjizat, minta belah bulan, bulan dibelah sama Nabi. Terus mereka bilang, ini kita disihir, bukan bulan yang kebelah, mata kita yang kesihir. Habis itu ya udah, coba buktiin, cari orang di luar Mekah, ngelihat nggak? Dicari, ternyata orang di luar Mekah ngelihat. Begitu ternyata orang di luar Mekah ngelihat bulan terbelah, apalagi katanya? Apa katanya? Langsung dia mengatakan inna Muhammadan sahara ahlal ard. Tetap nggak percaya. Oh, ternyata satu bumi disihir sama Muhammad. Ini orang kafir begini, cengkal. Emang dari awal udah nggak mau beriman, cengkal, sombong. Jadi kalau orang udah begitu, orang tuh kalau dari awal emang udah nolak, mau dikasih apa lagi bakal nolak. Dia nggak butuh bukti, dia butuh hidayah. Sama kayak ada orang keluar-keluar, walau afdal muftun. Walau afdal muftun, walaupun para mufti sedunia mengatakan A, saya nggak bakal mengatakan A. Nah, saya nggak mau mengotori majelis dengan menyebut namanya, saudara. Nggak mau mengotori hati. Walau afdal muftun, nah, udah menghukumi, nggak bakal gue terima, gue nggak bakal terima, udah menghukumi. Mau ente datangin 1000 dalil, 1000 bukti, ya udah kagak bakal terima. Yang model begini udah ada di zaman Nabi SAW. Cuman babnya aja yang beda. Tapi walaupun kita nggak boleh ngekafirin saudara kita sama Muslim ya. Jangan aneh bilang begitu, saya dibilang dia kafir lagi. Nahnu la nukafir ahadan min ahlil qiblah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari itu nggak gampang mengkafirkan sesama muslim. Nggak boleh mengkafirkan sesama muslim. Kecuali ada kufrun bawah, dan itu pun harus putusan pengadilan. Fa'anzalallah ta'ala hadhil ayat, maka ketika itu Allah nurunkan ayat ini tuh dengan gayanya orang kafir yang songong, giliran minta diajak beriman, minta bukti, belah bulan, dibelahin bulan, ngakunya disihir, ngeklaim kalau dia disihir. Disuruh cari info dari orang lain, dibilang sedunia disihir. Apa kata Allah? Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Telah dekat waktunya tiba, wa insyaqqal qamar, dan bulan pun terbelah.
Wa iyyaraw ayatan, ketika mereka orang-orang kafir itu melihat tanda-tanda kebesaran Allah, yu'ridu, mereka berpaling, wa yaqulu, dan mereka mengatakan sihrun mustabir, inilah sihir yang berkelanjutan. Waduh. Nah, giliran udah dikasih bilangnya sihir. Jadi mereka nggak butuh bukti tapi butuh hidayah. Ada orang-orang yang begitu. Wow, diajak ngomong udah emang nggak mau dengar omongan, nah, yang begitu udah butuh hidayah deh. Nggak usah banyak. Wa ma'alaina ilal bayan. Tugas kita menjelaskan, mau nerima nggak nerima kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam, di antara mu'jizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nab'ul ma'i min baini asabi'ihi syarifah, mengalirnya air di antara jari jemari Rasulullah. Ya, ini wa afdhalul miyahi ma'un qad naba' min baini apa? Nabil muttaba'. Ya. Air yang paling afdal itu yang di atas muka bumi adalah air yang mengalir dari jemarinya Rasulullah SAW. Setelah itu baru air Zam-Zam. Setelah itu baru Ma'ul Kautsar. Atau terbaliknya, habis itu Nil dan seterusnya. Di takrirat disebutin di awal. Ya. Jadi air paling afdal yang pernah ada di atas muka bumi, air yang ngalir dari jari jemarinya baginda Nabi besar Muhammad. Jari jemari ngeluarin air, ajaib apa kagak? Ajaib. Suatu yang ajaib kalau yang melakukan Nabi berarti disebut apa? Mu'jizat. Bagaimana itu kejadian Habib? Wa qa'alahu dzalika miraran adidah. Itu terjadi berkali-kali. Jadi keluarnya air dari jari jemari Nabi itu bukan sekali doang, beberapa kali. Miraran adidah, beberapa kali. Min hadi antaranya marahu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qailan atishan nas yawm al-Hudaybiyah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina yaday rakwah yatawadda minha. Thumma qabala an-nas nahwahu faqala Rasulullah ma lakum? Qalu ya Rasulullah laysa 'indana ma'un natawadda bihi wa nashrab illa ma fi rakwatik. Qala fa wada'a an-nabiy yadahu fi ar-rakwah faja'ala al-ma'u yafuru min bayni asabihi ka'amthal al-'uyun fasharibna wa tawadda'na. Sallu ala Rasulillah. Allah. La ilaha illallah. Dari riwayat Sayyidina Jabir bin Abdullah, ketika itu di hari Hudaybiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah para sahabat. Saat itu sahabat dalam keadaan kehausan yang luar biasa di hari Hudaybiyah. Ini hausnya kalau di Timur Tengah nggak main-main, apalagi di siang hari. Kita lagi haji aja kemarin tuh musim panas, masya Allah. Itu minum bebotol-botol kagak berasa. Saking panasnya haus, dehidrasi. Bebotol-botol. Ini bayangin sahabat lagi rame-rame haus nggak ada air. Itu masih minum bebotol-botol air es lagi. Tuh dehidrasi nggak hilang-hilang tuh. Ini bayangin sahabat dalam keadaan lagi kehausan nggak ada air sama sekali. Berkehausan semuanya. Waktu itu Rasulullah SAW lagi megang rakwah. Rakwah ini apa namanya kayak ceret teko buat air. Itu rakwah disebutnya. Akhirnya sahabat mengatakan, akhirnya apa namanya, orang-orang datang ke Rasulullah SAW. Rasulullah nanya, malakum, kenapa kalian nyamperin aku, kenapa? Kata Rasulullah. Lalu ya Rasulullah, laisa indana ma' natawadda bihi wa nashrab illa ma fi rakwatik. Ya Rasulullah, kami enggak punya air ya Rasulullah untuk minum, untuk wudu, kecuali yang ada dalam tekokmu saja ya Rasulullah. Jadi sisa air yang tersisa ya Rasulullah hanya yang ada dalam teko itu. Sedangkan saat itu jumlah sahabat kurang lebih 115-an orang. 115-an orang. Nah, Anda nggak tahu ini 15 mi'ah 15 mi'ah 1500 15 kali 100 1500. Mesti dicek nushahnya ini apa 15 mi'ah wa mi'ah apa 15 mi'ah. Nah, intinya sahabat jumlahnya banyak.
banyak saat itu. Air cuma tinggal satu tekok kecil yang di tangan Nabi SAW. Nggak ada air lagi buat minum, nggak ada air buat wudhu. Akhirnya apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi masukin tangannya ke tekok yang di tangan Nabi SAW. Itu kata sahabat, faja'alal ma'u yafur min baini asabihi kamthalul uyun. Itu air ngalir di antara jari jemarinya Nabi seperti ngalirnya air dari mata air, ya kawan. Ngalir deras air dari jemari Nabi SAW seperti ngalir dari mata air. Kata para sahabat, fasyaribna wa tawadda'na. Akhirnya kami rame-rame minum, kami rame-rame wudu. Kata Jabir, kata sahabat Jabir, itu saking derasnya air dari jari jemari Nabi SAW dan saking berkahnya air dari jari jemari Nabi, ketika ditanya ke Jabir, kam kuntum yawma idzin, berapa jumlah kalian di hari itu? Ada sahabat yang nanya kepada Jabir ketika menceritakan kejadian itu. Kata Jabir, lau kunna mi'ata alaf lakafana. Saking derasnya air dari jari jemari Nabi dan saking berkahnya, andai hari itu jumlah kami 100.000 orang, itu udah cukup buat kami. Andai jumlah kami hari itu 100.000 orang, itu air yang dari jarinya Nabi cukup buat ngasih kami semua minum, buat ngasih kami semua wudu, saudara. Sallu ala Rasulillah. Sallu ala Rasulillah. Masya Allah. Berapa banyak tuh? Coba tanya panitia Milad Syababul Khair. Nah, itu berapa kontainer biasanya air, Beb? Hah? Banyak lah pokoknya. Puluhan kontainer mungkin. Itu segitunya nggak setiap orang wudu, nggak setiap orang kamar mandi, nggak setiap orang minum. Ini kalau kata sahabat Jabir, andai kata tuh air dari jari Nabi dikasih buat 100.000 orang, cukup semuanya. Sallallahu alaihi Rasulillah. Ini mukjizatnya Rasulullah. Wa min mu'jizatihi aidan, termasuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, haninul jid'i alladhi kana yastaddu ilaihi idza khatab. Ya, merintihnya, haninul jid'i, merintihnya batang pohon korma yang dijadikan sandaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi khutbah. Jadi Nabi itu tadinya kalau khutbah nyendernya di batang pohon korma. Akhirnya falamma takhadal minbara wa qa'ada alaihi hannal jid'u haninan naga ila waladiha. Ketika Nabi SAW bikin mimbar, Nabi duduk di atas mimbar. Itu batang pohon korma yang tadinya disenderin sama Nabi, akhirnya nggak disenderin lagi sama Nabi SAW. Hadal jid'u, itu ngerintih. Itu ngerintih batang pohon korma. Haninan nagati ila waladiha. Seperti ngerintihnya onta kalau kehilangan anaknya. Bagaimana dia onta bersuara merintih ketika kehilangan anaknya? Di situ ngerintih batang pohon. Ketika nggak lagi disandarin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi riwayat, dalam sebagian riwayat disebutkan kharal jiz'u ka khuwari thawr hatta tajjal masjidu bi khuwari. Itu katanya di dalam satu riwayat disebutkan itu batang pohon korma tuh yang biasa disenderin sama Nabi, atau nggak disenderin lagi, dia khara. Khara tuh kalau suara sapi, wah wah, kalau di kamus menguak bahasanya. Menguak, khara yakhuru, itu menguak. Itu dia ngeluarin suara kayak suara sapi, tapi suara rintihan besar, saking kencangnya suara, hatta tajjal masjidu bi khawari, sampai-sampai masjid geger dengar suara rintihan itu batang pohon korma, saudara. Sallallahu alaihi Rasulillah. Allah fanazala ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ke batang pohon tadi, faltazamahu wasakata. Akhirnya Rasulullah SAW dibujuk. Dalam riwayat disebutkan Nabi bujuk, nanti kita ketemu di akhirat di surga. Dibujuk sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dibujuk, begitu baru tuh pohon diem. Allah Allah Allah. La ilaha illallah. Fagala. Kemudian Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, law lam altazimhu lam yazal hakadha ila yaumil qiyamah hazanan ala Rasulillah. Kata Nabi, andai aku nggak bujuk tuh, nanti ketemu di akhirat, di sorga, andai aku nggak bujuk, dia bakal ngerintih sampai hari kiamat. Saking sedihnya, pisah, nggak lagi disenderin sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, Allah, Allah. Makanya di antara sigat ini termasuk, ya mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu bacaan ketika ziarah Nabi yang luar biasa, disusun sama Al-Habib Muhammad As-Saggaf yang Irthun Nabawi, Muhammad bin Abdurrahman,
Habib Muhammad bin Abdurrahman Segaf. Ana tahu ini dari imam besar Al-Walid Habib Rizik. Dulu kalau di Madinah, atau kalau ziarah saya lihat megang itu aja di Madinah. Kalau di depan Syubak, ketika lewat depan makam Nabi susah dah. Kalau itu mendingan baca yang kita hafal aja dah. Kalau megang susah, desek-desekan, udah gitu nggak bisa lama. Tapi kalau kita bisa dapat kesempatan iktikaf yang sekiranya kelihatan ke arah makam Nabi SAW, itu kita bisa duduk tuh baca macam-macam, baca Dalailul Khairat, baca Burda, baca termasuk ini salam. Ada buku salam ala Rasulullah SAW yang dibaca ketika ziarah Nabi yang disusun oleh Habib Muhammad As-Segaf. Itu dimuat Habib di aplikasi Ba'alawi. Nah, ente orang yang belum download. Ada aplikasi namanya Ba'alawi. Itu aplikasi bagus, dan itu aplikasi diijazahin. Semua yang install aplikasi itu otomatis dapat ijazah dari Habib Umar bin Hafid. Itu aplikasi resmi soalnya, disusun atas restunya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, dan di aplikasi itu ada rekaman ijazah dari Habib Umar buat semua yang pakai aplikasi itu. Nah, karena di dalam aplikasi itu isinya banyak wirid-wirid. Ketik aja di Play Store Ba'alawi, ketik di Play Store, di App Store, ketik Ba'alawi. Itu isinya zikir, wirid, sholawatan, semua jenis maulid ada di situ. Semua jenis zikir yang biasa diamalkan oleh Sadah Ba'alawi ada di situ. Ya, segala macam tuntunan ziarah termasuk. Ente kalau ziarah di Mekah, di Ma'la, di situ ada peta-petanya Ma'la seperti apa. Ente kalau ziarah Sayyidina Khadijah, apa yang dibaca ketika ziarah Sayyidatina Khadijah, bagaimana salamnya. Nanti kalau ziarah Hautah ulama Mekah, kalau ziarah Hautah Sa'ad al-Abi Alawi yang ada di Ma'la, nanti kalau ziarah Rasulullah, kalau ziarah Baqi, kalau ziarah ke Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib di Uhud, dan ziarah-ziarah itu ada tuntunan lengkap, semua tuntunan di situ. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Arab. Jadi yang nggak bisa bahasa Arab, ada aplikasi yang di situ dia juga bisa bahasa Indonesia. Di antara pilihannya bahasa Indonesia. Aplikasinya apa, Jangan TikTok aja itu lihat itu. Itu aplikasi isinya wirid, zikir, termasuk wirid sehari, termasuk hadrah, bahasa udan, termasuk amalan Ramadan, segala macam amalan bulan-bulan mulia ada di situ semuanya. Ya, buka sekarang aplikasi Ba'alawi, ada di Play Store, di App Store. Nah, ini kalau ada bahasa kan promosinya Ba'alawi, promosi Ba'alawi. Terserah, biarin, mutu bi ghaidikum, lu mati-mati. Kalau mau denger silakan, enggak usah denger. Khair insyaallah. Isinya kebaikan, itu aplikasi kebaikan isinya. La ilaha illallah. Ya, di situ ditulisin kembali ke pembahasan ini. Di antara sigat ketika ziarah Nabi, di situ sigatnya Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf. Di situ ada kata-kata yang menarik. Bahwasanya ya Rasulullah, ketika di depan makam Nabi nih, kita ya Rasulullah, kayu merintih ya Rasulullah, karena engkau tinggalkan ya Rasulullah. Kemudian engkau datang ya Rasulullah. Di depan makam Nabi nih kita bacanya nih. Engkau datang membujuk kayu tersebut agar tidak lagi merintih ya Rasulullah, sehingga kayu itu terdiam ya Rasulullah. Ya Rasulullah, akulah pecintamu yang datang merintih di hadapanmu ya Rasulullah. Hampiri aku ya Rasulullah. Oh, itu salah satu sirat salam yang dituliskan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf. Nikmat banget, nikmat. Kalau ziarah Nabi baca itu, apalagi kalau ngerti artinya, lebih nikmat lagi. Kalau nggak ngerti gimana, Beb? Tanya sama yang ngerti. Belajar bahasa Arab. Nggak sempat belajar, tanya sama yang ngerti artinya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita bisa ziarah Rasulullah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita baca Fatihah sekali lagi untuk Sayyidil Walid Al-Habib Hamzah As-Segaf, Al-Walid Abdurrahman Umar Al-Attas, Syarif Fadl bin Yahya, Abu Yahya Husain bin Ahmad Bahrun, wa walidina wa walidikum wa amwatina wa ammatikum wa ammatil muslimin jami'. An Allah yataqabbal ziyarah, an Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yadkhilhum al-jannata birrahmatih. Wa an Allah subhanahu wa ta'ala yarfa' lahum ad-darajat wa yatajawaz anhum as-sayyi'at ويتقبل منهم الحسنات ويجمعهم بسيد السادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على هذه النية ولكل نية صالحة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.